Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan mas, ikan bawal, dan semua jenis ikan. Alhamdulillah kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat juga sukses. Teman-temanku semua pecinta ikan nila dan semua jenis ikan, pada hari ini saya akan sharing, saya akan berbagi, tidak berniat menggurui, bercerita sharing tentang beberapa penyakit yang biasa menjangkiti ikan nila. Nanti saya menjelaskan penyakit ini saya bagi menjadi ada beberapa bagian. Nah, yang sekarang ini yang kaitannya dengan penyakit luar. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Juga jauhi komentar-komentar spam ya, seperti komentar mencaci maki, seperti halnya komentar subscribe balik dan seterusnya. Itu akan membuat kita rumit dan membingungkan. Baiklah teman-temanku semua pecinta ikan nila khususnya yang saat ini akan saya jelaskan. Jadi ikan nila ini memiliki beberapa penyakit yang seringkali menjangkiti ikan nila itu. Dan penyakit ini juga menjangkiti ikan-ikan yang lain. Namun demikian yang paling sering terjadi ini pada ikan nila. Terkadang ada yang berhasil diobati, ada juga yang tidak berhasil diobati, pada akhirnya masuk di dalam penggorengan. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan, penyakit nila yang sering kita jumpai adalah penyakit Lernia. Nah, ini mungkin agak asing, namun sebetulnya penyakit ini adalah cacing, penyakit cacing yang menempel pada ikan nila. Nah, ciri-ciri ikan nila atau ikan apapun lah sebetulnya yang terkena Lernia atau tertempel cacing ini, dia ini akan selalu gelisah. Ikan ini akan selalu gelisah ya. Kemudian bahkan seringkali ikan ini akan loncat karena tidak tenang, dia akan loncat. Makanya kalau ikan nila itu besar-besar, kadang itu sampai loncat keluar kolam. Yang pada akhirnya kalau kolam kita beton ya, sekelilingnya ada kucing ya, jadi santapan kucing, rezeki kucing. Nah, ini kemudian ciri-ciri berikutnya penyakit Lernia ini atau cacing ini, ikan nila ini seperti kayak ada bercak-bercaknya ya. Namun yang paling sering terjadi, yang paling gampang dipahami, apabila sudah mati, ikan nila ini dia seperti ketempelan lumut lah. Dia itu kalau kita ketemunya sudah mati, ikan nila ini yang lukanya ini dia seperti ada lumut-lumutnya, ditempeli lumut. Nah, ini berarti penyakit Lernia atau penyakit ketempelan cacing. Nah, saking tidak tahannya ikan nila itulah nila ini jadi gelisah sampai kadang menabrakkan dirinya ke tembok-tembok atau ke dinding-dinding kolam. Nah, apakah penyakit ini bisa diatasi? Sebetulnya bisa diatasi. Namun ya tergantung ketelatenan kita dan tergantung nasib juga. Obatnya sebetulnya cukup mudah, yaitu garam. Seperti yang sering saya sampaikan, obatnya adalah garam ya. Jadi caranya garam ini tidak terus-menerus setiap waktu ya. Namun cukup sesekali kita ambil ikan yang betul-betul kena, kita isolasi ya. Artinya bahasa sekarang kan isolasi. Kita isolasi, kita masukkan di dalam garam. Kalau 1 ember ya kira-kira garamnya ya berapalah, 1 atau 1 sampai 5 sendok makan garam. Itu untuk ember yang untuk biasa nyuci baju ya. Itu diamkan selama 2 jam ya, diamkan selama 2 jam atau 3 jam. Nah, kemudian dipindahkan ke air yang baru. Ini isolasi penanganan terhadap ikan nila atau ikan-ikan yang lain yang terkena Lernia
atau terkena cacing yang menempel. Sekali lagi, ini bisa berhasil, bisa tidak, namun yang saya laksanakan ini berhasil, sering berhasilnya. Walaupun terkadang juga pada akhirnya menjadi rezeki kucing, atau kalau masih sempat kita masukkan freezer dan kita goreng. Ini yang pertama. Baiklah teman-temanku semua, pecinta ikan nila, kita lanjutkan penyakit yang nomor 2 yang sering menjangkiti ikan nila, yaitu penyakit bintik putih. Penyakit bintik putih pada ikan, ya seperti kayak korengan ya, pada ikan ini sering sekali terjadi dan ini juga bisa berakibat fatal. Nah, ciri-cirinya ya tentu ikan ini memiliki bintik-bintik putih seperti koreng ya. Lalu kemudian ikan ini sering megap-megap ya. Sering megap-megap, gelisah, juga terkadang lemes. Biasanya yang paling akurat kalau ikan sudah terkena penyakit bintik putih seperti ini, kulitnya seperti korengan, kalau kita tangkap atau misalkan kita berhasil menemukannya sudah mati, dia akan banyak lendirnya. Seperti ya lendir lah. Kayak belut kan banyak lendirnya ya. Ini ciri-ciri ikan terkena penyakit bintik putih. Nah, apakah ada obatnya? Tentu ada obatnya. Namun sekali lagi ya bisa berhasil, bisa tidak, tergantung bagaimana penanganan kita dan tergantung nasib juga. Penanganan yang sering saya lakukan sama seperti penyakit yang awal tadi, yaitu dengan menambahkan garam. Sama, obatnya sama seperti tadi, penanganannya sama dengan cara ditambahkan garam. Namun ini harus juga perlu kehangatan suhu. Yaitu di suhu kira-kira 25 derajat Celcius ya, sampai 30 derajat Celcius. Artinya ikan yang terkena penyakit bintik putih ini memerlukan kehangatan. Jadi ikan ini juga membutuhkan suplai cahaya matahari atau kehangatan ini untuk daya tahan tubuhnya. Jadi teman-temanku semua, kalau misalkan ada ikan kita yang banyak lendirnya ya, ini menunjukkan ikan kita terkena bintik putih seperti koreng. Ini bisa cepat sembuh apabila kolam kita sering terkena sinar matahari, atau makanya penyakit-penyakit ini itu sering terjadi di musim penghujan. Obatnya kayak tadi. Inilah penyakit yang nomor 2. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila khususnya, kemudian kita masuk di penyakit yang nomor 3. Penyakit yang nomor 3 ini secara ciri-ciri hampir mirip dengan penyakit yang tadi, karena ini adalah penyakit gatal-gatal ya, namun ini lebih sering menyerang pada mulut, kemudian sirip, kemudian insang. Nah, ini penyakit ini ya sebetulnya juga berbahaya, bisa mengakibatkan kematian pada ikan itu sendiri. Apakah ada obatnya? Nah, tentu ada, semua penyakit ada obatnya. Nah, sebab-sebab penyakit ini menjangkiti ikan kita, ini biasanya secara umum yang sering kita bicarakan dengan kawan-kawan pembudidaya, karena yang pertama kepadatan tebar ini sudah berlebihan. Atau artinya ikan yang ada di dalam kolam ini sudah sangat berlebih, sehingga menjadikan penyakit gatal, penyakit gangguan insang ini terjadi. Makanya sebisa mungkin kita jangan terlalu berambisi dapat panen yang banyak tapi pada akhirnya gagal. Namun sesuailah dengan takaran yang benar. Saya sudah pernah menyampaikan bagaimana penyebaran kepadatan tebar ikan nila di dalam kolam. Ya, ini kepadatan yang normal dengan pembudidayaan yang normal. Lain lagi dengan seperti halnya bioflok dan seterusnya. Ini kepadatan yang pertama. Kemudian yang menjadi sebab berikutnya ini adalah kolam yang kotor. Nah, kolam yang kotor, misalkan terlalu banyak kotoran di bawah kolam, atau banyaknya ganggang-ganggang yang kurang baik ya, misalkan ya kayak kita terlalu banyak memberikan tumbuhan-tumbuhan air, saking banyaknya malah bisa menjadi penyakit ya,
Nah, ini penyakit yang disebabkan jadi gatal-gatal. Nah, ikan ini ciri-cirinya dia ya, tidak tenang, juga sering menabrak-nabrakan di benda-benda kasar, pada akhirnya geleleng-geleleng dan lemah, bisa mati. Nah, ini bisa diobati, obatnya sama, garam juga seperti tadi. Namun tidak perlu terlalu banyak garamnya. Bahkan kalau kita bisa, ini yang pernah saya bicarakan dengan kawan-kawan, mungkin belum pernah saya upload, ini dengan formalin. Nah, namun kadang formalin kan susah didapat, maka saya sarankan dengan garam. Jadi garam ini fungsinya sebetulnya banyak, tidak hanya untuk satu penyakit, tapi bisa untuk beberapa penyakit. Itulah penyakit ikan nila nomor 3 yang sering menjangkiti pada ikan nila kita, juga ikan-ikan yang lain. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, kemudian penyakit ikan nila yang sering juga menjangkiti adalah bercak merah. Nah, bercak merah ini sering sekali menjangkiti ikan-ikan kita. Ini ciri-cirinya, dia ikan ini bercak merah ya, seperti memar-memar. Nanti kalau ketemu sudah mati, dia seperti membusuk. Nah, ini seringkali juga ikan mati di dasar, ini yang mencemaskan begitu. Ini obatnya agak susah memang. Obatnya agak susah. Ini seperti kalau di dunia hewan itu seperti sudden death, kematian yang mendadak. Ini bercak-bercak merah ini susah obatnya, namun tetap ada obatnya. Sampai sekarang di saat saya menjumpai ciri-ciri yang seperti itu, biasanya juga kebingungan ya. Biasanya kebingungan, pada akhirnya ya masuk juga ke dalam penggorengan. Namun demikian, semuanya bisa diminimalisir dengan cara pemeliharaan kolam yang baik ya. Pemeliharaan kolam yang baik, kemudian cahaya matahari yang cukup, oksigen yang cukup. Dengan seperti itu, pencegahan yang seperti ini, mudah-mudahan ikan kita tidak terkena penyakit bercak merah yang bengkak, kemudian mati, membusuk. Seperti membusuk lah. Ini mudah-mudahan tidak terkena pada ikan kita, karena obatnya memang masih susah, kecuali memang ada pencegahan dari awal. Kemudian teman-temanku semua, penyakit yang terakhir adalah penyakit yang saya tidak tahu namanya, namun ini sering terjadi, yaitu ikan tiba-tiba kurang agresif, ikan melambat, ikan stres, ya, hilang nafsu makan, tidak lama ikan ini mati. Ini entah nama penyakitnya apa, tapi ini menurut teman-teman saya, ini juga bisa diobati dengan pencampuran formalin. Bisa dengan pencampuran formalin. Nah, juga dengan obat-obatan tradisional yang lain yang sudah banyak di-share oleh teman-teman di YouTube atau di perkumpulan di grup-grup Facebook. Jadi teman-temanku, itu penyakit yang terakhir ini seringkali menjadi momok yang mengerikan. Karena ikan paginya sehat ya, siangnya sudah lemes, pada akhirnya mati. Namun saya kira, menurut saya pribadi, ini adalah seperti di musim-musim, seringnya terjadi di musim-musim pancaroba atau pergantian musim ya, pergantian musim. Mungkin kalau kita bisa mengantisipasi mengantisipasi pergantian musim dengan baik, mungkin ini tidak terjadi. Saya kira ini bisa menjadi perhatian bagi kita lah, karena ikan ini bisa tiba-tiba mati, paginya seger buger, belum sampai sore sudah lemes. Ini mengkhawatirkan, dan ini semuanya bisa kita obati, dan yang tidak bisa diobati jangan kita bersedih, mudah-mudahan masih menjadi rezeki binatang yang lain. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, inilah dulu yang saya bagikan, yang saya sharingkan dengan teman-teman, bahwa sebetulnya penyakit-penyakit yang menimpa di ikan-ikan kawan-kawan semua juga menimpa pada pembudidaya yang sudah lama. Nah, namun demikian, kenapa pembudidaya yang sudah lama ini tetap saja eksis? Karena apa? Karena konsistensi mereka, karena kesungguhan mereka. Tidak hanya satu penyakit dihadapi langsung ngedrop, bangkrut, seolah-olah hanya dia sendirian yang mengalami, tidak bisa bangkit lagi. Mungkin ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki.